Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mereview pembelajaran tentang dimensi besaran. Untuk perlu diketahui bahwa dimensi besaran merupakan satu cara yang dipergunakan untuk mengetahui apakah besaran satu dengan yang lainnya memiliki kesamaan atau tidak. Walaupun terkadang di dalam beberapa rumus fisika nantinya walaupun terlihat beda, tetapi pada hakikatnya dia sama dengan besaran yang lain. Yang kedua, manfaat dari besaran adalah untuk menguji apakah besaran itu sudah pas rumusnya atau tidak. Maka perlu dianalisa berdasarkan analisa dimensi. Nah, yang menjadi pondasi dasarnya adalah pertama besaran pokok itu yang sudah ditetapkan, maka begitu pula dengan dimensi-dimensinya. Sedangkan besaran turunan barulah kita bisa ketahui dimensinya berdasarkan turunannya dari besaran pokok. Nah, baik, contohnya saja misalnya pada panjang, besaran panjang satuannya meter, lambangnya M, simbol dimensinya adalah L. Kemudian massa kilogram, kg, dimensinya adalah M. Waktu satuannya sekon atau detik, dimensinya adalah T. Kuat arus listrik ampere, A, dimensinya adalah I. Suhu satuannya Kelvin, simbolnya K, dimensinya theta. Intensitas cahaya kandela, namanya CD, dimensinya adalah J. Sedangkan jumlah zat mol, simbol satuannya adalah M. Baik, sekarang kita akan mencoba latihan untuk menentukan dimensi suatu besaran turunan. Ya, dimensi dari besaran turunan dapat disusun dari dimensi besaran pokok. Misalnya saja kecepatan. Nah, bagaimana cara kita menentukan dimensi kecepatan? Yang pertama, kecepatan harus kita tahu persamaan fisikanya, di mana kecepatan merupakan jarak dibagi waktu atau jarak per waktu. Nah, kemudian jarak ini kita harus cek dia masuk ke dalam besaran pokok apa dari yang 7, apakah panjang, massa, waktu, kuat arus, jumlah zat, suhu ataupun intensitas cahaya. Maka setelah kita mengetahui bahwa jarak ternyata pada hakikatnya merupakan besaran dari panjang, maka karena jarak yang merupakan panjang maka dimensinya adalah L. Kemudian waktu satuannya sekon, kemudian dimensinya adalah T, sehingga dimensinya menjadi L per T. Kemudian kalau kita naikkan T ini ke atas, maka sesuai dengan hukum di dalam matematika, kalau dia di bawah per atau sebagai penyebut yang tadinya pangkatnya positif, kalau dinaikkan menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya nanti ini sebagai penyebut kemudian pangkatnya negatif, jadi kalau dinaikkan maka pangkatnya menjadi positif. Nah, karena T ini pangkatnya 1 lalu dinaikkan maka pangkat ini menjadi min 1, sehingga dimensi kecepatan sama dengan NT pangkat min 1. Nah, contoh berikutnya, tentukan dimensi dari luas, volume, percepatan, gaya, massa jenis, tekanan, usaha, dan daya. Nah, kita lihat untuk bagaimana cara kita menentukan atau membuat dimensi dari luas sebelum kita membandingkan antara besaran satu dengan besaran yang lain. Kita lihat dulu. Nah, ini misalnya luas. Luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, panjang sudah barang tentu, ini sudah jelas besaran pokok, dimensinya adalah R. Kemudian lebar, nah lebar kan tidak tertera di dalam 7 besaran pokok, maka kita cek lebar ini masuk di besaran apa, apakah panjang, apakah kita mengukur panjang, ataukah kita mengukur massa, mengukur waktu, mengukur suhu, mengukur cahaya, atau kita mengukur jumlah zat. Nah,
Maka bisa kita pastikan kalau kita mengukur lebar, pada hakikatnya kita mengukur panjang. Maka dimensi lebar adalah L, sehingga panjang dikali lebar maka dimensinya adalah L kali L menjadi L kuadrat. Jadi dimensi luas sama dengan L kuadrat. Nah, kemudian berikutnya untuk volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sekarang kita lihat tinggi. Tinggi pada hakikatnya kita mengukur apa dari besaran pokok yang 7 itu. Maka karena tinggi ini kita mengukur panjang, maka dimensinya adalah L, sehingga panjang kali lebar kali tinggi L kali L kali L, dimensinya adalah L pangkat 3. Baiklah, kita bandingkan antara luas dengan volume. Apakah luas dengan volume dengan rumus yang berbeda, kemudian apakah memiliki kesamaan atau tidak? Maka kita lihat, maka luas ini dia L pangkat 2, kemudian volume ini L pangkat 3. Maka sudah barang tentu bisa dipastikan luas dan volume sangat jauh berbeda, tidak sama antara luas dengan volume. Kemudian ada percepatan. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kecepatan sama dengan tadi sudah kita ulas tentang dimensi dari kecepatan, ini LT pangkat min 1. Waktu pangkatnya adalah T. Kemudian LT pangkat min 1 per T, karena T ini pangkatnya positif, kalau dinaikkan menjadi negatif 1. LT pangkat min 1 dikali T pangkat min 1, jadi menjadi LT pangkat min 2. Kenapa ini menjadi pangkat T min 2? Di dalam perkalian perpangkatan, yang kalau dia bentuknya perkalian maka kita jumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi T pangkat min 1 pangkat min 1, maka ini menjadi T pangkat min 2. Berikutnya gaya. Gaya sama dengan massa dikali percepatan. Massa dimensinya adalah M, percepatan ini sudah ada dimensinya LT pangkat min 2, jadi massa dikali percepatan M kali LT pangkat min 2, sehingga dimensi gaya adalah MLT pangkat min 2. Apakah sama gaya dengan percepatan? Dia cek dimensinya. Kalau dia berbeda berarti ada hubungannya, tapi kalau dia berbeda berarti tidak memiliki hubungan. Tetapi kalau dia sama maka bisa dipastikan memiliki hubungan antara dua besaran tersebut. Karena ini berbeda antara gaya dan percepatan, maka sudah barang tentu percepatan dengan gaya jauh berbeda. Kemudian ada massa jenis. Massa jenis sama dengan massa per volume. Massa dimensinya M, volume dimensinya L pangkat 3. M karena ini pangkatnya 3, kalau dinaikkan menjadi pangkatnya negatif, jadi M dikali L pangkat min 3. Kemudian tekanan, usaha, dan daya. Bagaimana cara kita menentukan dimensinya? Tekanan sama dengan gaya dibagi luas. Gaya sama dengan MLT pangkat min 2, kemudian luas sama dengan L pangkat 2. Karena ini di bawah penyebut sebagai penyebut, L pangkat 2 kalau dinaikkan pangkatnya menjadi negatif, sehingga menjadi ML pangkat min 1 T pangkat min 2. Kemudian usaha sama dengan gaya dikali jarak. Gaya sama dengan MLT pangkat min 2. Jarak dimensinya adalah L, maka dimensinya menjadi MLT pangkat min 2 dikali L, L kali L kuadrat, maka ini menjadi ML kuadrat T pangkat min 2. Nah, untuk perlu diketahui di dalam menentukan dimensinya, manakah ini didahulukan antara huruf M, L atau T pangkat min 2? Kenapa tidak T pangkat min 2 dikali M dikali L? Nah, ini berdasarkan urutan abjadnya. Kemudian ada daya, usaha dibagi waktu, ML kuadrat dikali T pangkat min 2 dibagi T, maka menjadi ML kuadrat dikali T pangkat min 3. Nah, dicek. Sekarang kita coba menganalisa dimensi suatu besaran. Contoh soal. Nah, ini salah satu manfaat dari konsep dimensi adalah untuk menganalisis benar atau salahnya suatu persamaan.
pada satu persamaan dimensi besaran di ruas kiri harus sama dengan dimensi besaran di ruas kanan. Contohnya, misalnya daya apakah betul sama dengan F dikali dengan kecepatan? Maka kita harus cek. Dimensi daya sama dengan dimensinya adalah ml kuadrat dikali t pangkat min 3, sedangkan gaya sama dengan F ml t pangkat min 2, dimensi kecepatan lt pangkat min 1. Sekarang kita lihat yang ini adalah daya, turunan dari daya sama dengan usaha per waktu, kemudian dimensinya adalah usaha ml kuadrat pangkat t pangkat min 2 per t, maka dimensi dari daya adalah ml kuadrat t pangkat min 3. Sekarang kita cek berdasarkan persamaan tadi. Kita cek apakah betul daya itu sama dengan gaya dikali kecepatan. Jadi rumus yang berbeda dipergunakan. Gaya dikali kecepatan. Kita lihat dimensi gaya. Dimensi gaya sama ml t pangkat min 2 dikali lt pangkat min 1. Coba kita lihat dari segi rumus saja, ini dia berbeda. Usaha per waktu, ini gaya dikali kecepatan. Kalau begitu, kita cek analisa apakah persamaan daripada daya itu sama dengan gaya dikali kecepatan atau tidak. Analisa berdasarkan dimensi. Gaya sama dengan mlt pangkat min 2, sedangkan kecepatan dimensinya lt pangkat min 1. M dikali ada L kali R menjadi L kuadrat, T pangkat 2, T pangkat min 2 dikali T pangkat min 1 menjadi T pangkat min 3. Maka hasilnya menjadi ML kuadrat dikali T pangkat min 3. Coba lihat, karena di ruas kiri sama dengan di ruas kanan, maka boleh rumus daya itu sama dengan gaya dikali kecepatan. Tidak mesti harus usaha per waktu, boleh juga dari gaya dikali kecepatan. Kenapa boleh? Karena berdasarkan analisa dimensinya dia sama. Baik, sebagai tugas latihan Ananda, Ustadz minta Ananda untuk menentukan dimensi dari G. Persamaannya adalah jika momentum P sama dengan massa dikali kecepatan, tentukan dimensinya. Nomor 1, tentukan dimensi dari momentum sama dengan massa dikali kecepatan. Ini persamaan fisikanya. Silakan Ananda cari dimensi dari momentum. Yang kedua, suatu konstanta gravitasi atau G mempunyai persamaan G sama dengan F dikali R kuadrat per M1 dikali M2. Silakan Ananda tentukan dimensi dari G, di mana F itu adalah gaya, kemudian R itu adalah jarak, M itu adalah massa. Ini massa benda 1, ini massa benda 2. Baik, semoga Ananda dapat memahami tentang dimensi ini. Silakan Ananda kerjakan untuk latihan ini, kemudian nanti dikumpulkan hasil jawabannya Ananda, nanti difoto, kemudian setelah difoto lalu dikirim melalui grup Google Classroom kita. Demikian Ananda, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.